Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan setelah saya baca-baca buat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, banyak dari kalian nih yang request untuk pembahasan seputar salah satu koin DeFi ya yang kalian juga bisa lihat ya di halaman ini yaitu Ethena atau dengan tikernya yaitu ENA ya teman-teman. Dan ya kayak biasa kita bakalan bahas banyak banget nih seputar Ethena karena ada beberapa data-data yang menarik nih seputar Ethena juga dan siapa tahu buat teman-teman yang belum tahu nanti akan coba saya paparkan dengan ya bahasa yang sesederhana mungkin lah ya. Hopefully teman-teman bisa lebih gampang gitu buat ngertinya. Dan anyway, satu hal lagi buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa request aja langsung di kolom komen di bawah. Dan kayak biasa bakalan saya baca-bacain dan bakalan saya coba notes dan catat-catatin satu-satu. Dan ya yang paling banyak requestannya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Ethena ini, teman-teman. Dan as always sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita lihat ya, per tanggal saya record ini yaitu di tanggal 24 Juli tahun 2025, kita bisa sama-sama lihat bahwasannya Ethena atau dengan tikernya yaitu ENA ini menempati posisi ke-38 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dan untuk harganya sendiri ini di kisaran 0,4750 ya US dollar gitu per koinnya gitu, teman-teman. Dan di sini kalau biasanya kita langsung pindah ke price action-nya. Nah, di sini saya pertama-tama mau ke beberapa data dulu ya seputar Ethena. Jadi kalau kita perhatikan di sini, teman-teman. Nah, maybe di sini dulu ya kali ya. Nah, ini. Jadi kita bisa sama-sama lihat bahwasannya DeFi ini masuk ke top 3 naratif yang lagi happening atau lagi ongoing sepertinya sekarang. Yang mana ini ditunjukkan dari segi persen share-nya ya dalam 7 hari terakhir. Teman-teman bisa lihat bahwasannya DeFi ini menjadi salah satu narasi yang sedang naik daun lah, lagi top notch gitu teman-teman. Lagi memang diperhatikan gitu ya. Yang mana ya ini dibuktikan juga nih sama atensi dari para pelaku pasar yang mungkin lagi pada ke DeFi semua atau beberapa sebagian besar lagi pada ke DeFi dan juga layer one ya. Layer one kan juga banyak dilirik nih teman-teman. Dan di sini ini juga dibuktikan memang ketika ya salah satunya ya Ethena ini ya dalam beberapa waktu terakhir ya teman-teman juga harusnya bisa cek di mungkin chart teman-teman masing-masing ya memang lagi mengalami kenaikan yang lumayan signifikan gitu. Nanti kita akan coba lihat ke chartnya. Tapi di sini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya korelasinya tuh apa sih social mind share ini atau data per hand share ini dengan quote on quote ya mungkin tanda kutip kita katakan kenaikan suatu koin tertentu ya let's say asumsinya gini teman-teman. Jadi ketika memang naratifnya lagi happening atau ya memang sektornya lagi happening nih lagi dilirik oleh para pelaku pasar kan otomatis simpelnya liquidity dari quote on quote para pelaku pasar itu kan akan punya kecenderungan sekali lagi tidak pasti tapi punya kecenderungan lebih besar untuk masuk ke project-project atau koin-koin atau token-token yang ada di sektor tersebut gitu. Ya let's assume ya ini dalam hal ini Ethena untuk projectnya ya let's say narasi DeFi-nya lagi naik otomatis potensi Ethena untuk kebagian liquidity dari para pelaku pasar itu semakin besar gitu ya. Jadi ya dengan pendekatan tersebut ya ada chance yang cukup besar untuk koin-koin ya terutama di narasi-narasi DeFi karena dalam konteks ini kita berbicara DeFi yaitu mengalami kenaikan gitu ya. Dan di sini juga kalau kita ambil contoh dari naratif layer one ya teman-teman harusnya tahu Bitcoin baru aja all time high and then Ethereum juga lagi mengalami rally atau kenaikan yang lumayan signifikan dan ya lain-lain ya teman-teman juga harusnya bisa lihat sendiri dan itulah seberapa powerful atensi dan juga eh, persen share ya dari social mind share ini gitu. Ketika kita bisa lihat audiens atau para pelaku pasar itu melirik kemana, ya sektor tersebut itu ada chance untuk mengalami kenaikan gitu ya untuk project-project di dalam naratif atau sektor tersebut gitu gampangnya. Dan di sini kalau kita coba lihat dulu untuk chartnya mungkin kita ke chart dulu ya nanti baru sisanya kita lihat di nanti ya setelah kita bahas chartnya atau untuk data-data lain kita lihat setelah chartnya. Di mana di sini kalau kita perhatikan untuk chart dari ENA atau Ethena di sini kita bisa perhatikan atau kita bisa lihat detail bahwasannya Ethena memang baru aja mengalami kenaikan yang lumayan signifikan atau rally yang lumayan signifikan teman-teman. Yang mana di sini ada beberapa area yang saya ganti untuk markingnya atau penandanya ya karena memang sudah berubah dari yang misalkan let's say yang saya ganti ini ada dua teman-teman satu di sini satu juga di sini. Tadinya adalah supply area teman-teman mungkin bisa nonton video pembahasan Ethena saya yang sebelumnya dan udah saya ganti jadi diamond zone atau jadi area support karena memang sudah di breakout gitu ya dan nanti kita bakal bahas satu-satu gitu ya mungkin di sini ya kita pertama-tama mau lihat dulu bahwasannya di sini Ethena sempat ya mungkin kita lihat dari sini kali ya teman-teman. Nah di sekitaran bulan Mei teman-teman dia
mencapai local bottom-nya, ya let's say di sini lah ya, sekitar sini, di bulan Mei, and then dia sempat running sangat signifikan atau mengalami, kenaikan yang sangat signifikan. Ya let's say kalau kita ukur ke atas kayak gini dan kita coba lihat lebih detail ya, sekitar 70-an%, hampir 80-an% untuk kenaikannya. Dan pasca dia naik, di sini ternyata Ethena ini sangat disayangkan harus mengalami penurunan, which is kalau kalian perhatikan dia terus membentuk penurunan nih. Nah, nih kalau saya gambarin, lebih jelasnya biar teman-teman bisa lihat ya. Dia terus mengalami, taking down atau penurunan ya tuh. Dan di sini kalau kita perhatikan penurunannya juga nggak main-main teman-teman dari atas sini ya. Kalau di sini kita coba perjelas kembali, di sini kalau kita ukur ya dari atasnya ke bawah, nah bahkan sampai bawah sini teman-teman kalau kita perhatikan turunnya hampir 50% lebih teman-teman, which is sangat signifikan. Dan kalau mungkin kita tarik ke bawah ekornya mungkin 50-an% lebih untuk terhitungnya, dan itu tentu drawdown yang sangat signifikan ya, apalagi buat, para pelaku pasar yang mungkin akumulasinya di atas sini gitu, teman-teman. Dan ternyata dari sana di sini ya, Ethena lagi-lagi dan lagi tertahan di demand areanya. So memang ini adalah demand area yang sangat-sangat major buat Ethena karena ya simple, kalian bisa lihat banyak sekali pergerakan harga Ethena yang memang tertahan di demand zone atau, area, demand ya yang major di sini atau support area major lah ya bahasa gampangnya mungkin. Dan setelah dia hit lagi nih di area support atau demand zone yang ada di bawah sini, ternyata dia mengalami kenaikan. Nah, kalian bisa lihat ini dia mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang menarik adalah di sini kan sebelumnya saya taruh ya untuk area supply atau resistance-nya di bagian sini. So, mungkin teman-teman boleh cross check lagi di video pembahasan saya sebelumnya seputar Ethena apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi intinya di video tersebut saya udah marking untuk area ini sebelumnya jadi supply area atau resistance, dan di sana atau di area ini, di sekitar area ini teman-teman bisa lihat nih pergerakannya yang di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, ketika dia naik sangat signifikan pun dia sempat kebanting loh teman-teman, atau mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun candle-nya masih hijau teman-teman di bagian sini. Tapi kalian bisa lihat ekornya seberapa panjang. Dan which is itu kan mengartikan ya bahwasannya secara psikologi ini ada selling pressure nih di kisaran area ini yang menekan pergerakan harga Ethena menjadi turun gitu. Dan anyway di sini saya pakai daily candle teman-teman. Jadi kalian jangan anggap remeh untuk buntut atau wick atau ekor ini karena ini panjang teman-teman. Atau ini punya persentase yang lumayan ya. Nah, kalian bisa lihat ini 12-an%, hampir 13-an% teman-teman. Buat ekornya aja loh ya teman-teman. So, pastinya atau kemungkinan besar ketika ini terjadi nih, ini pasti akan memicu banyaknya liquidation terutama untuk long position gitu teman-teman ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin, very very bullish gitu ya, dia long di sini teman-teman dengan quote on quote portofolio atau margin yang tidak terkontrol, leverage yang tidak terkontrol apalagi. Nah, ketika kena begini nih teman-teman, ya langsung dah liquidate gitu, margin call gitu ya. So, saya sangat-sangat berharap teman-teman nggak jadi bagian dari para pelaku pasar tersebut. Bijak-bijak apabila teman-teman mau ya quote on quote mungkin sebutannya kita sebutlah trading, atau mungkin apalagi buat teman-teman yang masuknya di market derivatif ya atau futures market gitu dan pakai leverage ya, bijak-bijak aja lah teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk Ethena, kalian bisa lihat nih selanjutnya, setelah candle ini terbentuk selanjutnya apa? Candle merah teman-teman. Ya, di sini mengonfirmasi ya adanya selling pressure memang dari area tersebut. Tapi somehow ternyata buying pressure-nya kembali masuk, banyak orang yang atau para pelaku pasar yang kembali akumulasi, and then ternyata dia berhasil di breakout itu teman-teman. Tapi teman-teman nggak bisa memungkiri bahwasannya dia sempat nih berada di fase ini teman-teman. Kalian bisa lihat sempat dia tertahan dulu di area supply tersebut yang mengartikan memang di situ adalah resistance area buat Ethena dan selling pressure yang hadir di situ, tapi ya somehow memang berhasil di breakout itu teman-teman. Dan ya area ini pun berubah jadi different area, dan setelah dia valid breakout teman-teman, kalian bisa lihat nih body close di atas area ini, ya kalian bisa lihat langsung rally sangat signifikan buat Ethena. Dan ya di sini kalian bisa lihat sendiri ya pergerakannya di sini. Dia rally dengan sangat signifikan buat Ethena ini, dan ya congratulations buat teman-teman yang dapetin profit dari sana mungkin dari pergerakan tersebut. Dan lanjut kita, masih bermain nih atau Ethena masih lanjut naik lebih tepatnya, masih rally, dan ternyata dia mulai tertahan di area supply yang ada di atas ini pada saat itu. Dan di sini ternyata, somehow ya dia memang berhasil nih teman-teman, kalian bisa lihat nih di sini sempat ketahan ya, at least candle yang ini teman-teman kalian bisa lihat ketahan, tapi setelahnya dia memang berhasil breakout gitu. Tapi satu hal yang perlu kita notes adalah sekarang Ethena ini membentuk ekor lagi teman-teman yang cukup panjang, dan selanjutnya diiringi dengan, selling pressure gitu, yang mana kalian juga bisa lihat nih ketika dia sudah breakout ya, and then dia kena selling pressure nih di candle yang ini. Kalian bisa lihat nih, candle yang seperti ini nih, ini pasti banyak sekali memicu, para pelaku pasar yang over leverage itu kena margin call, teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih ekornya panjang atas bawah gitu, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, dia sempat naik ke atas, tapi kan dia turun lagi ya, teman-teman ya, somehow ya. Dia turun lagi mungkin, and then, ketika dia turun, dia sempat turun sampai bawah sini, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, jadi ekornya panjangnya atas bawah gitu. Jadi somehow ada yang jualan di sini, ada yang quote on quote, buang barang, tapi di bawah sini
nih di bawah sini, ini ada juga yang akumulasi atau ada yang beli teman-teman. Jadi ya terciptalah candle-candle seperti ini gitu ya secara psikologis gitu. Dan ya kita bisa lihat artinya kan sellers dan buyers lagi battle ya teman-teman. Jadi ada pertarungan between buyers and sellers teman-teman, dan ini mengonfirmasi bahwasannya ketika dia naik nih breakout dari area ini, di sini juga sekarang jadi area support gitu buat Ethena. Dan kalian bisa lihat sekarang candlenya ekornya panjangnya ke bawah teman-teman, which is di area ini memang ada buying pressure setelah memang di breakout gitu teman-teman ya. Dan sekarang ya Ethena sedang berusaha nih teman-teman mempertahankan demand area yang di sini, dan ya dari situ baru kita bisa bahas deh untuk beberapa potensi atau beberapa chance atau beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama Ethena ini. Tapi ya seperti biasa teman-teman, ini based on POV saya, based on sudut pandang saya, bisa aja keliru maupun salah, dan maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research, karena tentu ya portofolio kalian itu tanggung jawab kalian dan cuman kalian emang yang bisa mengelola dengan baik, karena yang tahu detailnya itu cuman kalian sendiri gitu. Dan di sini pertama mungkin ya kita bahas dulu deh skenario bearish-nya dari Ethena. Nah, di sini skenario bearish dari Ethena itu bisa terjadi apabila di sini kita perhatikan ya harga Ethena ini turun, breakdown kembali dari demand areanya. Apakah mungkin? Tentu mungkin. Dan ketika dia breakdown dari demand area ini, di sini maka mungkin ya kemungkinan besar kita akan melihat stokastik RSI ini yang udah lama overbought teman-teman. Di sini kan dia udah overbought terus nih teman-teman. Tapi di sini naik terus teman-teman. Dia masih nanjak terus ketika memang stokastik RSI-nya udah overbought atau jenuh beli gitu ya. Dan sekarang mulai ada indikasi dia mau tanking down nih atau mau turun. Dan by the time ini terus lanjut ya, ada chance memang price action-nya juga ikutan nih turun, ikutan koreksi ya, ikutan turun teman-teman maksudnya. Dan ya by the time ini terjadi, maka secara otomatis demand area di sini akan berubah kembali jadi area supply karena di breakdown kembali, dan ada chance teman-teman memang untuk Ethena ini kembali kena retrace nih atau kembali kena koreksi gitu ya, which is mungkin aja ke demand area terdekat yaitu yang ada di sini teman-teman. Dan itu adalah salah satu skenario bearish buat Ethena yang mungkin cukup make sense atau cukup realistis buat terjadi, dan which is kalau misalkan memang terjadi pun ya itu cukup wajar ya, karena nggak ada koin yang naik terus, pasti ada koreksinya, dan kalaupun koreksi mungkin salah satu area yang layak ditinjau atau yang mungkin bisa ditinjau adalah area support teman-teman atau di mana area yang ada di sini, karena alasannya juga cukup sederhana, banyak sekali ya sentuhan-sentuhan yang terdapat di area tersebut. Lebih kurang kayak gitu ya buat skenario bearish-nya. Tapi di sini kalau berbicara tentang skenario bullish ya tentu sebaliknya nih, kita inverse ya pemikiran yang tadi atau skenario yang tadi, yaitu Ethena harus bertahan atau berhasil bertahan di demand areanya nih yang di sekitaran sini lah ya. Nah, kayak gitulah gambarannya teman-teman. Tapi by the time dia bisa bertahan, maka ada chance untuk dia bisa rally lagi atau melanjutkan kenaikannya. Kayak yang sebelumnya nih. Di sini kan dia valid breakout ya. Dia bisa melanjutkan kenaikannya. Ya lebih kurang kayak gitulah ya, teman-teman. Dan by the time dia bisa melanjutkan kenaikannya, maka chance yang cukup mungkin terjadi adalah ya area selanjutnya gitu yang bisa kita lirik, yaitu supply area atau resistance ya yang ada di atas sini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri secara price-nya di berapa di pojok kanan. Tapi dia di sini adalah supply area juga buat Ethena atau koin DeFi ini, yang mana juga ya mungkin teman-teman juga bisa lihat nih banyak sekali sentuhan ya. Di sini kalau saya coba gambarin secara lebih bagus ya kalian bisa lihat nih banyak sekali sentuhan yang hadir gitu ya di area tersebut. Lebih kurang gitu, dan maka dari itu bisa menjadi salah satu resistance atau area yang realistis juga buat dikunjungi sama Ethena ini, hanya jika teman-teman untuk area ini atau demand zone ya atau support yang ada di sini yang baru aja di breakout teman-teman, yang mana di sini baru aja ditembus ya jadi support yang sebelumnya resistance. Nah, apabila memang area tersebut ini bisa dipertahankan oleh Ethena, jadi skenarionya kayak gini teman-teman. Tapi ya by the time area ini di breakdown ya teman-teman harus siap gitu ya. Yang terjadi adalah skenario bearish itu punya chance yang cukup tinggi buat terjadi gitu ya. Jadi nggak muluk-muluk teman-teman, karena tentu setiap koin atau setiap aset sangat-sangat mungkin terjadi koreksi setelah mengalami rally atau kenaikan yang memang cukup signifikan. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Dan di sini tadi saya janji mau kasih teman-teman beberapa data juga. So di sini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah data dari Divalama. Nah, di sini ya teman-teman kalian bisa lihat ini Divalama merepresentasikan atau menampilkan data TVL atau total value lock di Ethena atau ENA lah ya. Dan saya sangat suka data ini, kenapa? Karena kalian bisa lihat secara tren ya. Ini cantik banget, sangat positif ya secara tren untuk TVL dari Ethena ini atau Divalama, data Divalama yang menunjukkan TVL dari Ethena ini, karena ya kalian bisa lihat memang projectnya punya use case yang digunakan juga memang buat Ethena ini. Dan di sini juga kalau kita perhatikan ya dia baru-baru aja spiking, dan memang ya bisa kita katakan menyentuh all time high ya buat TVL Ethena, dan sekarang ada di angka 7 billion of dollar gitu. Dan wajar aja ketika memang data fundamentalnya menunjukkan seperti ini, ya harganya kalian juga bisa lihat nih. Kalian jangan nilai dari satu penurunan ini aja ya, kalian nilai secara
keseluruhan gitu nih swing-nya nih di sini nih kalau kalian bisa lihat ya. Nah swing-nya di sini teman-teman harusnya peka dan sebagai para pelaku pasar ya teman-teman tuh tahu ya, jangan gara-gara penurunan kayak gini kalian bilang yang di sininya itu nggak naik gitu teman-teman. Ya kalian juga harus adil ya. Memang di sini ada penurunan tapi kenaikannya juga udah signifikan gitu teman-teman. Dan tentu itu juga ditunjang ya dengan memang data yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman nggak bisa abaikan juga nih secara fundamentalnya yang memang punya real use case dan secara data ya TVL-nya meroket teman-teman, bahkan menyentuh titik tertingginya dari segi TVL selama Ethena ini ada gitu. Dan ya $7 billion untuk TVL Ethena bukan angka yang kecil dan maka dari itu ya kalian bisa lihat ya, selaras lah teman-teman at least dengan, harganya yang juga ikutan naik gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat data dari token terminal juga nih, di bagian sini ya, buat Ethena kita bisa lihat beberapa data token terminal ini mengalami kenaikan ya. Teman-teman mungkin bisa lihat sendiri dan di sini kalau kita lihat dari token trading volume spiking sangat signifikan teman-teman, which is memang ketika harganya lagi, mengalami rally yang cukup signifikan pastinya token trading volumenya ada chance untuk, bertambah atau mengalami spiking karena memang pasti dilirik para pelaku pasar dan itu seperti snowballing effect ya ketika data fundamentalnya oke, price action-nya mengalami kenaikan ya para pelaku pasar jadinya melirik ya karena mungkin masuk top gainers dan lain-lain ya akhirnya, token trading volumenya atau ya trading volume ya dari koin tersebut itu mengalami kenaikan gitu. Dan secara fees tentu ya itu juga spiking teman-teman dan ya kalian bisa lihat datanya sendiri di sini which is, very positif buat Ethena dalam, jangka waktu dekat ini gitu teman-teman. Ya setidaknya data berkata demikian gitu ya. Dan di sini kalau kita coba cek data dari CoinGlass buat Ethena, ya memang ya, secara volume dan open interest mungkin, turun karena memang dalam beberapa waktu terakhir kan lagi koreksi tapi ya pasti di sebelum-sebelumnya ini sempat naik teman-teman cukup signifikan dan kalian juga bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada sekitar $7,22 million yang terlikuidasi di Ethena, which is gede teman-teman. Ini angka yang besar teman-teman, bukan angka yang bisa diraih sama koin ecek-ecek. Karena Ethena ini juga salah satu koin yang memang udah masuk top 50 ya atau top 50 besar dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan cukup wajar juga kalau yang banyak terlikuidasi adalah long position. Karena ini kan data diukur dari 24 jam terakhir. Dan kalau kita perhatikan ya kalian bisa lihat teman-teman untuk candle-nya. Nah di sini meskipun per hari ini kita kelihatannya dapat candle hijau ya teman-teman, tapi kalian bisa lihat nih, makanya seperti yang saya katakan ekor-ekor panjang ini pasti punya, pemicu atau, menjadi memicu ya teman-teman atau menjadi pemicu bahwasannya, orang-orang yang over leverage itu jadi terliquidate atau kena liquidation gitu atau kena margin call lah bahasanya teman-teman ya. Karena 2 candle sebelumnya nih kalian bisa lihat ini merah dan candle hari ini itu kan artinya sempat turun sampai bawah sini teman-teman, which is kalau kita coba tarik ya teman-teman ya. Ya let's say kita tarik dari atas ini ke bawah lah. Nah, kalian bisa lihat sendiri belasan persen teman-teman untuk, turunnya gitu ya. Jadi wajar aja kalau misalkan mungkin banyak orang-orang yang, margin-nya tidak terkontrol, leverage-nya tidak terkontrol, akhirnya jadilah margin call teman-teman. Ya makanya jangan ya teman-teman ya buat kalian yang mungkin suka trading asal-asal, tidak analisa, tidak lihat fundamental, tidak lihat ya mungkin teman-teman yang pakai technical juga, harapannya juga, bisa digunakan dengan baik, dengan bijak. Apalagi buat teman-teman yang pakai leverage, ya harapannya besar harapan saya justru ya, untuk teman-teman di marginnya dikontrol lah teman-teman atau buat teman-teman yang pakai leverage bijak-bijak ya teman-teman dalam menggunakan leverage. Bukan berarti nggak boleh tapi ya itu cuman tools tapi maka dari itu teman-teman harus kontrol lah untuk toolsnya disesuaikan juga dengan margin yang teman-teman gunakan gitu. Jadi ya alih-alih, atau daripada kena margin call kan lebih baik dapat profit tentunya teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan juga di bagian sini ya, di bagian, apa namanya, ini teman-teman. Nah di bagian, all backers teman-teman ya, di mana ini adalah visi-visi atau venture capital atau ya institusi-institusi besar lah ya bahasanya yang berada di belakang Solana lagi teman-teman, Ethena maksudnya ya, sorry jadi salah ngomong tuh ya. Jadi ini adalah institusi-institusi besar atau visi-visi besar yang berada di belakang Ethena dan ini memang support project-nya dan memang berinvestasi di Ethena ini dan ya kalian bisa lihat banyak sekali teman-teman dan mungkin yang terkenal juga seperti Dragonfly Capital, ya Dragonfly Capital, kemudian Wintermute dan ya beberapa yang kalian pasti tahu lah ya seperti Binance Labs, kemudian OKX Venture, Pantera teman-teman dan lain-lain kalian pasti tahu lah teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang udah, lebih dari satu cycle di market crypto, ya harusnya teman-teman udah pada kenal lah untuk institusi-institusi tersebut gitu. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan juga, buat teman-teman sekedar reminding harusnya buat teman-teman yang, eee, follower saya atau mungkin, audiens saya sejak lama harusnya teman-teman udah tahu ini sekedar reminder aja dari saya karena di sini by vesting ya atau dari segi alokasi buat Ethena seperti ini dan memang jadwal vesting-nya untuk Ethena itu karena dia memang kan, menganut yang namanya linear unlock ya atau pakai yang namanya sistem linear unlock, which is di unlock-nya secara berkala gitu dari waktu ke waktu. Dan by jadwal memang Ethena itu selalu unlock token di tanggal 2 dan tanggal 5 di setiap awal bulannya. Berarti ini kan udah tanggal 24 Juli nih, udah mendekati akhir bulan Juli dan maka dari itu,
saya ingetin lagi karena di bulan Agustus memang bakalan ada unlock token gitu dari Ethena, terutama di tanggal 2 Agustus which is untuk ekosistem insentif dan juga foundation, dan di tanggal 5 Agustus itu untuk core kontributornya dan investornya gitu teman-teman. Dan ya mungkin ini jadi, hal yang juga teman-teman perlu perhatikan apalagi buat kalian yang holder dari Ethena. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk di tanggal 2-nya di-unlock sekitar 0,63% dari total supply, dan di tanggal 5-nya di-unlock sekitar 1,15% dari total supply. Ya mungkin kalau sekali lagi buat teman-teman yang mungkin udah lama nonton saya pasti tahu impact-nya, tapi, untuk bahasa bayinya buat teman-teman yang nggak ngerti, ya ketika memang supply-nya ditambah atau ada barang baru nih masuk ke market gitu ya, dan otomatis itu kan menambah supply ya, dan ketika supply-nya bertambah tapi tidak diiringi dengan tekanan beli atau demand yang juga naik, ya maka secara umum yang akan terkoreksi atau yang turun adalah harganya gitu, teman-teman. Lebih kurang ya kayak gitulah ya, harusnya teman-teman juga pada ngerti gitu. Dan di sini kalau kita lihat dari segi analitiknya juga buat Ethena nih, kita coba pindah kali ya ke bagian analitik. Nah, di bagian sini kita bisa lihat bahwasannya ternyata teman-teman memang di kuartal 1 dan kuartal 2 kemarin bahkan ini Ethena nih minus teman-teman, semuanya minus. Yang mana kalian bisa lihat dari bulan Januari sampai bulan Juni nih semuanya minus, nggak ada yang hijau teman-teman. Ini fakta, ini data. Tapi kita juga harus mengakui ya, per bulan Juli ini Ethena nih jadi salah satu koin yang mungkin kenaikannya salah satu yang lumayan tinggi loh teman-teman. Ini saya berbicara untuk koin-koin yang memang market cap-nya cukup besar ya teman-teman ya. Ya mungkin top 100 loh. Ethena mungkin salah satu yang paling signifikan gitu buat naiknya gitu ya. Mungkin bukan top 1 atau saya juga nggak lihat untuk data tepatnya, tapi I think ya Ethena ini salah satu yang naiknya cukup signifikan gitu, at least di top 100, market cap gitu ya teman-teman. Karena ya nggak fair lah kalau kita ngomongnya di koin-koin yang mungkin low cap yang mungkin dapat liquidity atau injeksi likuiditas yang signifikan, and then karena memang market cap-nya masih kecil dan dia naiknya sangat signifikan, ya kita nggak apple to apple lah kalau kita compare-nya sama Ethena gitu. Karena Ethena kan tadi kita bisa lihat ya, memang secara market cap udah urutan ke-30-an gitu ya teman-teman. So, by fakta, by data di bulan Juli dia mengalami kenaikan sekitar 78,7% secara average atau rata-rata setidaknya per video ini saya record atau sampai video ini saya record itu di tanggal 24 Juli tahun 2025. So ya congratulations buat teman-teman yang mungkin holder Ethena dan dapetin profit dari Ethena ini, congratulations. Dan ya let's see ya, ini kan masih di tanggal 24 Juli gitu, masih ada beberapa hari lagi sampai menuju akhir Juli. Dan gimana menurut teman-teman semua gitu ya, apakah menurut kalian Ethena ini bakalan bisa perform lagi karena memang punya use case, and then ya banyak backers institusinya teman-teman harusnya tahu lah ya. Dan ya apakah menurut kalian masih bisa rally lagi, masih bisa naik lagi, dan apakah justru ada dari kalian nih yang di sisi sebaliknya gitu, yang mana menurut kalian mungkin Ethena bakalan koreksi karena udah naik signifikan dan lain-lain. Ya mungkin boleh kasih pendapat dan komentar kalian di kolom komen di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Dan anyway juga jangan lupa kalian bisa request analisa koin di kolom komentar di bawah. Dan ya as always, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.